In progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pada Bapak Esa Ganing Fadalah, SPI MSI, selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Manajemen, dan teman-teman sekalian, izinkan kami untuk mempresentasikan hasil kerja kami yang berjudul Analisis dan Implementasi dalam Industri Mie Instan di PT Indofood. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Nama saya Ervanda dengan NPM 2114231036. Saya Agustina Rahayu dengan NPM 21142310. Saya Amalia Fitri dengan NPM 2114231038. Saya Yelia Septia Ahmadillah dengan NPM 2154231004. Baik, Saya terima Mayang kasih. Diantipani dengan NPM 21142310. Baik, terima kasih. Untuk latar belakang akan dijelaskan oleh teman saya. Silakan. Untuk latar belakang, saat ini industri makanan pokok semakin berkembang seiring dengan kemajuan teknologi dan persaingan bisnis semakin ketat. Tentu saja untuk mendapatkan keunggulan kompetitif, perusahaan dapat memaksimalkan produktivitas, layanan, dan kepuasan pelanggan. Salah satu itu pada PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang merupakan produsen berbagai jenis makanan dan minuman yang berlokasi di Jakarta Pusat, Indonesia. Salah satu produsen mie instan terbesar di Indonesia dan tetap memegang pangsa pasar. Diperlukan sistem manajemen rantai pasokan yang berintegrasi untuk mengintegrasikan seluruh pemangku kepentingan. PT Indofood membutuhkan sistem IRP untuk mengelola manajemen pasokan secara terkoordinasi dari hulu ke hilir. Penerapan ESCM dapat diharapkan dapat meningkatkan kinerja operasional dan meminimalkan kesalahan pada rantai pasok. Sistem dan elemen dalam perusahaan dikoordinasikan dan diintegrasikan dengan baik dalam hal sumber daya, manajemen, keuangan, dan fungsi bisnis lainnya. Kemudian untuk tujuannya, mengetahui penerapan IRP pada industri mie instan PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Kemudian di sini ada visualisasi alur proses informasi dan material pada produk mie instan yang diproduksi oleh PT Indofood, di mana proses kedatangan bahan baku yang terdiri dari bahan baku utama seperti tepung dan bahan baku pendukung seperti bumbu-bumbu mie instan serta kemasan yang digunakan pada proses produksi mie instan di PT Indofood dengan konsep penyimpanan di gudang yang mana akan mempermudah supply chain management pada perusahaan Indofood itu sendiri. Selanjutnya, next. Di sini ada alur proses bahan baku dan distribusi pada PT Indofood, di mana yang pertama itu ada supplier, seperti yang saya jelaskan pertama tadi, yaitu supplier bahan baku seperti tepung dan bahan baku pendukung seperti bumbu mie instan serta kemasan dan lain-lain. Itu akan masuk dengan sistem first in first out, masuk ke gudang bahan baku. Hal ini bertujuan agar bahan baku yang digunakan atau bahan baku yang baru sampai ke PT Indofood itu disimpan terlebih dahulu, dan bahan baku yang ada di gudang itu akan digunakan terlebih dahulu untuk menjaga kualitasnya. Kemudian setelah dari gudang, itu ada proses pengolahan untuk menjadikan bahan baku menjadi mie instan. Kemudian mie instan yang telah jadi dan lolos dari QC atau quality control masuk ke gudang produksi dan akan didistribusikan oleh konsumen. Pada bahan baku yang tersedia tadi, seperti saya jelaskan, dengan sistem first in, first out, pada proses pembuatan mie instan ini sendiri, mereka melakukan tahap quality control sesuai dengan SOP perusahaan agar mie instan yang dihasilkan dapat sesuai dan layak dikonsumsi oleh konsumen. Selanjutnya, next.
Nah, di sini ada pendistribusian mie instan PT Indofood, di mana dari pabriknya langsung atau dari PT Indofood secara langsung, mie instan dikirimkan dalam bentuk box ke distributor, di mana produknya dalam satu box atau satu kardus berisikan 40 item mie instan yang akan disampaikan ke penada utama dengan harga yang lebih murah atau secara grosiran, yang nantinya akan mereka ecerkan ke pedagang-pedagang kecil dengan harga dan keuntungan yang telah disepakati. Selanjutnya, Baik, untuk penerapan ERP di PT Indofood ini sendiri ada 4, yaitu yang pertama mencari tahu kebiasaan konsumen, di mana dalam PT Indofood ini menganalisa produk mie instan yang dapat menyesuaikan kesukaan konsumen untuk kedepannya. Nah, untuk memaksimalkan pendapatan perusahaan, maka perusahaan harus mencari tahu kriteria mie instan berdasarkan selera dan kebiasaan masyarakat. Nah, PT Indofood ini menjual produknya ke berbagai daerah di Indonesia, maka dari itu pihak PT Indofood ini melakukan analisis manakah produk yang paling laku dan paling sedikit terjual sehingga mie instan yang dikirimkan dapat tepat sesuai dengan selera masyarakat di daerah tersebut. Nah, dengan adanya solusi SAP R3, maka perusahaan dapat menganalisis produk mana yang digemari masyarakat dengan mudah. Kemudian yang kedua ada informasi distribusi, di mana penerapan ERP PT Indofood ini akan memudahkan mencari informasi mengenai distribusinya ke tiap daerah. Nah, data yang dapat diakses itu melalui SAP R3 itu merupakan sangat penting dalam rencana produksi dan kuota persediaan suatu perusahaan. Nah, perusahaan ini membutuhkan informasi mengenai performa produk, arus kas, dan hal-hal operasional lainnya. Dengan adanya aplikasi ini, maka perusahaan dapat mengetahui hal-hal mendetail mengenai penjualan mereka, seperti berapa banyak box yang terjual di suatu daerah dalam periode tertentu. Kemudian yang ketiga ini ada integrasi sistem hilir, di mana ketika suatu perusahaan ini ingin memperluas penjualannya serta efisiensi biaya, maka dibutuhkan sistem ERP yang mendukung. Indofood memiliki sistem ERP kelas dunia dalam mendukung keinginannya PT Indofood untuk perencanaan ke depannya. Nah, PT Indofood ini melakukan pengelompokan pelanggan dengan detail agar setiap kelompok dari pelanggannya dapat terlayani sesuai dengan seleranya. Kemudian yang keempat, yaitu ada penyimpanan dokumen, di mana PT Indofood ini menyederhanakan sistem penyimpanan dengan IBM Content Manager Common Store untuk SAP. Di mana dengan adanya sistem ini, maka dapat mengurangi kebutuhan perusahaan dalam menyimpan dokumen fisik. Nah, untuk proses pelaporan pajaknya pun dapat dilakukan dengan mudah dengan adanya sistem tanpa membuang banyak dan kemampuan pengambil datanya sama. Next. Kemudian deskripsi software ERP di PT Indofood. Nah, PT Indofood ini menggunakan SAP R3 sebagai ERP-nya, di mana Indofood ini menentukan sistem itu dengan mempertimbangkan 3 hal, yaitu reliability, scalability, dan kemudahan manajemen. Nah, dasar pertimbangan ketiganya itu tadi, PT Indofood ini memilih IBM e-Series sebagai solusi platform hardware-nya. E-Series yang digunakan menggunakan kinerja dasarnya itu OS per 400. Next. Untuk pengertian dasar R3 yaitu di mana SAP itu R-nya itu merupakan real time untuk pemrosesan data secara langsung dan 3-nya itu tier, di mana tier ini terdiri dari database, server aplikasi, dan klien atau subGUI. SAP R3 ini merupakan software dari produk ERP yang tanpa sambungan mengintegrasikan perbedaan fungsi dalam bisnis, seperti penjualan, pembelian, dan produksi. Next.
untuk prinsip kerja software ERP sub R3 ini, yang pertama arsitektur client server, di mana client server itu merupakan komputer pusat yang menyimpan data dan menjalankan program bisnis sub R3. Arsitektur ini memungkinkan pengguna untuk mengakses sub R3 dari berbagai perangkat di jaringan perusahaan untuk meningkatkan aksesibilitas dan fleksibilitas. Kemudian yang kedua yaitu ada modularitas. Modularitas ini terdapat berbagai jenis. Yang pertama itu ada modul penjualan dan distribusi atau sales and distribution. Itu berisikan tentang pengelolaan proses penjualan, pengiriman, dan penagihan barang. Kemudian yang kedua ada modul manajemen material atau material management. Itu berisi tentang pengelolaan persediaan, pembelian, dan penggudangan barang. Kemudian untuk modul produksi, production planning, itu merupakan proses untuk yang mengelola perencanaan produksi, manufaktur, dan pengendalian kualitas. Kemudian yang keempat ada modul akuntansi keuangan atau financial accounting, itu mengelola transaksi keuangan, pelaporan keuangan, dan analisis keuangan suatu perusahaan. Kemudian yang kelima ada modul pengendalian atau controlling, itu mengelola anggaran, perencanaan keuangan, dan pelaporan kinerja perusahaan. Dan yang terakhir ada modul sumber daya manusia atau human resource, yaitu mengelola seluruh data dan proses terkait karyawan secara terintegrasi. Modularitas ini memungkinkan perusahaan untuk memilih dan menerapkan modul yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Next. Kemudian yang ketiga itu prinsipnya ada basis data terpusat, di mana data yang dimasukkan ke dalam satu modul itu dapat diakses oleh modul lain atau langsung. Hal ini meningkatkan konsistensi data dan meminimalkan duplikasi data. Kemudian yang keempat, yaitu ada pemrosesan transaksi real time atau secara langsung, di mana setiap perubahan data pada satu modul itu akan langsung berdampak pada modul lain yang terkait. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan informasi yang akurat dan terkini tentang operasi bisnis perusahaan. Kemudian yang kelima ada workflow dan otomatisasi, di mana SAP R3 ini menyediakan fitur workflow atau alur kerjanya dan otomatisasi proses bisnis. Nah, otomatisasi bisnis ini dilakukan untuk membantu perusahaan mengotomatisasi tugas-tugas berulang dan meningkatkan efisiensi proses bisnis. Dan yang keenam itu ada integrasi dengan aplikasi lainnya, di mana SAP R3 ini dapat diintegrasikan dengan aplikasi lain seperti Microsoft Office, CRM, dan BI tools untuk memberikan gambaran yang lebih menyeluruh tentang operasi bisnis. Next. Next. Secara keseluruhan, SAP R3 bekerja dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis utama perusahaan dalam satu platform yang terpusat dan terhubung secara real-time atau secara langsung. Nah, contoh bagaimana penerapan SAP R3 itu bekerja dalam praktiknya itu seperti yang pertama ada ketika penjualan dilakukan di modul penjualan dan distribusi, stok barang secara otomatis berkurang di modul modul produksi, biaya tersebut secara otomatis dicatat di modul akuntansi keuangan. Kemudian yang ketiga yaitu ketika anggaran dibuat modul pengendalian, anggaran tersebut dapat dibandingkan dengan kinerja aktual di modul akuntansi keuangan. Selanjutnya yaitu penerapan modul di PT Indofood. PT Indofood sendiri menggunakan 3 modul utama, yaitu yang pertama modul produksi. Untuk modul produksi sendiri yaitu mengelola proses perencanaan produksi, manufaktur, dan pengendalian kualitas. Yang kedua yaitu ada modul akuntansi keuangan.
Di sini modul akuntansi keuangan mengelola transaksi keuangan, pelaporan keuangan, dan analisis keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu ada modul sumber daya manusia, di mana mengelola seluruh data dan proses terkait karyawan serta secara terintegrasi. Lalu di sini ada dukungan IoT di PT Indofood. Untuk dukungan IoT menggunakan software SAP R3 ini, berdasarkan penerapan ERP di PT Indofood dapat disimpulkan bahwa efektif dan efisien karena platform hardware yang digunakan pihak Indofood dapat berjalan dengan baik sesuai dengan pertimbangan perusahaan, sehingga perusahaan tetap mempertahankan sistem tersebut. Baik, di sini ada dukungan IoT di PT Indofood. Di sini adalah gambar di mana menjelaskan mengenai dukungan IoT pada PT Indofood ini telah bekerja dengan baik dan efisien serta efektif, di mana semua kegiatan dari hulu ke hilir sudah terintegrasi dengan sistem yang telah diterapkan, yaitu SAP R3. Contohnya, salah satu contohnya adalah untuk pengiriman mie instan di gudang PT Indofood sukses makmur. CPB mie instan dikirim dari pabrik gudang menggunakan truk, dan setelah tiba di gudang proses loading dilakukan sudah terintegrasi dengan IoT, yaitu SAP R3-nya. Singkatnya, sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP dapat memberikan dampak positif yang signifikan terhadap manajemen rantai pasok di PT Indofood. ERP ini dapat membantu meningkatkan efisiensi, meningkatkan integrasi lintas departemen, menyederhanakan manajemen inventaris, dan meningkatkan visibilitas di seluruh rantai pasok. Namun, untuk meningkatkan manfaat sistem ERP, PT Indofood harus memperhatikan dukungan teknis, pelatihan staf, dan pemeliharaan sistem yang tepat, serta memastikan integrasi dan kustomisasi sistem yang tepat. Dengan penerapan ERP yang tepat, PT Indofood dapat meningkatkan manajemen rantai pasokan dan meningkatkan daya saing perusahaan. Selanjutnya yaitu ada dampak penerapan ERP di PT Indofood. Di sini ada dampak positif. Yang pertama yaitu meningkatkan penjualan. Di PT Indofood ini terus berkembang serta terus melihat minat konsumen berdasarkan data transaksi yang didapatkan, lalu perusahaan merespon dan menyesuaikan produknya ke depannya, seperti rasa dari mie yang paling diminati di suatu daerah. Hal tersebut yang membuat meningkatnya penjualan. Yang kedua yaitu melalui data terbaru, PT Indofood dapat melihat perkembangan bisnisnya dan dapat menyiapkan perencanaan serta tujuan kedepannya berdasarkan perkembangan zaman. Yang ketiga yaitu ada distribusi informasi, di mana menggabungkan performa bisnis dan informasi arus kas sehingga dapat diperolehnya laporan secara akurat, sehingga perusahaan dapat mengambil perusahaan dengan baik ke depannya. Yang keempat yaitu terjaminnya kualitas. Kualitas suatu barang akan tetap terjaga dari masa ke masa sehingga pembeli merasa puas. Hal ini yang menjadi acuan mengapa ERP banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar. Yang kelima yaitu meminimalisir biaya.
beban biaya yang dikeluarkan perusahaan akan reduced. Contohnya jika perusahaan tidak menggunakan ERP, maka adanya biaya pengolahan software dan hardware. Lalu untuk dampak negatifnya yaitu ada tantangan implementasi. Tantangan implementasi dalam penerapan sistem ERP ini bisa jadi rumit dan memakan waktu, serta memerlukan sumber daya dan keahlian yang signifikan. Yang kedua yaitu masalah integrasi, di mana mengintegrasikan sistem ERP ini dengan sistem dan proses yang ada bisa jadi sulit sehingga menyebabkan gangguan dan inefisiensi. Yang ketiga yaitu ada risiko keamanan. Sistem ERP dapat menimbulkan risiko keamanan baru seperti pelanggaran data dan serangan dunia maya jika tidak diamankan dengan benar. Lalu yang keempat yaitu perlawanan karyawan. Sistem ERP ini dapat mengubah cara kerja karyawan sehingga menimbulkan penolakan dan potensi dampak negatif terhadap semangat kerja dan produktivitas karyawan. Untuk kesimpulan, PT Indofood menerapkan sistem ERP berbasis iSeries yaitu SAR R3 untuk mengatur dan mengontrol seluruh proses rantai pasok mulai dari pembelian bahan baku, produksi, distribusi, hingga pemasaran. Penerapan ERP dalam perusahaan PT Indofood ini harus diperoleh dengan 3 modul utama, yaitu modul produksi, modul akuntansi keuangan, dan modul sumber daya manusia. Secara keseluruhan, SAR R3 dapat bekerja dengan mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis utama perusahaan dalam satu platform yang terpusat dan terhubung secara real-time atau langsung. Dengan baiknya penerapan SCM dan ERP pada PT Indofood mampu memaksimalkan produktivitas, memperbaiki pelayanan, serta meningkatkan kepuasan konsumen. Dan inilah daftar pustaka yang kami pakai. Itulah yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kami mohon ampun. Sekian dari kami. Kami ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.